mempunyai seorang anak, karena anak adalah penerus dari doa-doa kita, penerus dari harapan-harapan kita. Ya Bu ya, anak adalah buah hati dari cinta kasih antara suami dan istri. Oleh karenanya titipan tersebut merupakan titipan yang sangat berharga. Ya Bu, anak itu merupakan investasi terbesar kita. Ya, anak investasi terbesar kita untuk kehidupan dunia apalagi akhirat. Yakni anak penyambung doa. Anak penyambung doa. Penyambung doa maksudnya apa Ibu? Kita ajarkan anak ketika anak sudah mampu untuk dididik. Sebenarnya dari dalam kandungan pun anak sudah kita bisa didik. Kita selalu ketika dalam kita berumah tangga mencari seorang suami, mencari pasangan itu sudah ditanamkan, nanti saya akan mempunyai, pastilah akan mempunyai keturunan. Dari kita mempunyai menjadi suami istri, nah dari semua yang kita mulai itu selalu iringi dengan doa. Bu, mungkin kita dulu belum terlalu paham betul ya Bu ya, paling kita bisa bismillah apa segala macam. Kalau sekarang banyak tuntunan ya, ketika akan bercampur antara suami dan istri ada doanya, apalagi didahulukan dengan berwudu, sholat sunnah dan sebagainya. Ya, ketika kita mengandung pun ada ajaran-ajaran pendidikan dari Rasulullah, yakni kita selalu membacakan doa-doa yang sudah biasa kita baca adalah membaca surah Maryam, surah Yusuf, surah Muhammad dan surah-surah lainnya, yang mana maksud dari bacaan-bacaan tersebut agar janin yang kita kandung itu seperti perilaku yang kita bacakan dari surat-surat tersebut, seperti surah Yusuf, anak kita apabila laki-laki solehnya seperti Nabi Yusuf, gantengnya itu yang kebiasaan kita lihat itu gantengnya, sebenarnya kesolehan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak yang soleh dan seorang hamba Allah yang sangat jujur. Ya, surah Maryam, bagaimana Ibunda Siti Maryam itu sama. Ibunda Siti Maryam adalah hamba Allah yang solihah. Ya, beliau mempunyai anak Nabi Allah Isa alaihissalam tanpa mempunyai suami. Itu adalah karunia Allah. Ya, jadi Ibunda Maryam ini adalah perempuan istimewa. Orang tua dari Ibunda Ibu Maryam yakni siapa? Nabi apa? Bukan, ibunda dari Ibu Siti Maryam. Siapa? Nabi Yahya. Ya, beliau sudah sepuh tapi nggak punya keturunan. Nah, akhirnya berdoa terus bapak ibu tersebut berdua minta keturunan dari Allah. Akhirnya ada wahyu dari Allah, engkau akan diberikan keturunan. Bagaimana saya punya keturunan? Istri saya sudah usia banyak, gitu. Allah kuasa ibu. Ya, akhirnya kata Nabi Yahya, apabila Nabi Yahya ya, benar kan? Nabi Yahya, apabila saya mempunyai keturunan, akan saya abdikan anak saya tersebut kepadamu ya Allah, gitu. Jadi ketika dia akan diberikan, dia bernazar akan di anak ini menjadi abdinya Allah, akan selalu mengabdi kepada Allah. Benar, ketika dilahirkan adalah seorang perempuan. Nah, benar. Akhirnya Nabi Ibunda Siti Maryam itu menjadi putri yang solehah yang selalu berdoa, bermunajat kepada Allah di mihrabnya. Jadi ketika sampai suatu saat Ibunda Siti Maryam sudah dewasa, Allah menitipkan, Allah mengutus malaikat Jibril meniupkan keturunan, meniupkan rahimnya itu seorang anak, yakni yang bakalan lahir menjadi Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika itulah Nabi Isa bukan main ya, Ibunda Siti Maryam itu banyak hujatan. Kenapa kok orang yang selalu bermunajat, bersolawat kepada Allah bisa mempunyai anak? Akhirnya tuh anak kecil tuh Nabi Isa itu berbisa. Salah satu mukjizat Nabi Isa adalah ketika bayi itu dia bisa berbicara. Ya, saya ini adalah dari karunia Allah. Saya ini adalah utusannya Allah. Disitulah maka banyak-banyaklah ketika kita sedang mengandung, ibu-ibu yang kita masih kecil kayaknya udah gak bakalan mengandung lagi ya, tapi ada di anak kita jujur
bagaimana orang tuanya mendidiknya. Dari dalam kandungan kita sudah bersyukur kepada Allah ketika kita mengandung. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah buat berikan anakku ini. Ya Allah, jadikan anakku ini menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Ya, mudah-mudahan dengan sebab dari banyak-banyak bacaan kita tersebut, anak yang kita kandung, cucu-cucu kita nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu juga ada anjuran untuk diakikoh. Akikoh itu al-gulamu rahinatun bi akikoh. Ya, seorang bayi itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kita kalau punya cucu, punya anak, ibu-ibu muda, usahakan punya rezeki kita perluin untuk akikoh. Karena ada ungkapan dari seorang waliullah bahwa apabila anak itu sudah susah diarahkan, ditanya ada anak susah banget diurusnya, ditanya nih anak udah diakikoh belum? Ya, ternyata belum, maka ada anjuran untuk diakikohkan. Nah, bagaimana kalau dengan kita? Orang tua kita belum paham seperti itu.
kiasan ketika kita berada di dalam surga. Apa itu? Anak menyusu dari kita, nanti kita kabarnya di surga itu tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Ya kan, pernah dengar ya? Pokoknya kita indah semua di dalam surga. Apa perumpamaan di dunia? Seorang bayi. Seorang bayi itu nyusu dari kita. Makan, ada kalanya kita ingin makan sesuatu, tidak. Ya. Itu adalah keinginan dari seorang anak. Ya, itu anak di dalam rahim itu tidak mengeluarkan kotoran. Begitulah perumpamaan kelak nanti kita di surga. Ya, perumpamaan kita kelak di surga itu seperti bayi yang tidak mengeluarkan kotoran. Dari tali pusat ibunya dia menyerap sari makanan yang sehat, yang bagus-bagus aja yang diambil oleh seorang bayi. Ya Bu, ketika seorang anak lahir ke dunia ini langsung diupayakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, ini seorang ayah mengazankan dan mengiqomahkan seorang anak. Disitulah kita sudah mengenalkan agama kepada seorang anak. Ya Bu ya. Jadi kalimat-kalimat yang baik sudah didengarkan dari anak masih bayi itu. Jadi seorang ayah berusaha sekali untuk mengazankan anaknya. Baik kalau seandainya tidak ada seorang ayah, bisa diwakilkan oleh kakeknya atau siapapun. Tapi insya Allah untuk kelahiran seorang anak, tentunya seorang ayah sudah menantikan hal tersebut, pastinya juga akan mendampingi seorang ibu tersebut. Disitulah anak sudah didengarkan lafaz-lafaz kebaikan untuk mengenalkan Allah yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai anakku, kenalkanlah engkau adalah seorang hamba. Engkau adalah hambanya dari Allah yang maha besar, dari Allah yang menguasai seluruh bumi ini. Begitulah seterusnya, dikenalkan juga dengan nama nabinya, yakni Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu seorang bayi dengan kata-kata tersebut sudah terserap dalam dirinya. Ya Bu ya. Karena seorang bayi merupakan rahmat dari Allah yang sangat besar. Dengan segala kepolosannya, anak-anak itu menjadi bagaimana kita mengarahkan untuk menjadi seorang muslim kah, menjadi seorang Yahudi kah, atau menjadi seorang Nasrani kah. Ya Bu ya. Bismillah. Dengan demikian ketika kita menyusui, itu masuk menyusuikan. Ketika menyusui, biasakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu, kasih kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selalu ibu bacakan seperti itu sambil ibu usap-usap oleh anakku, jadilah anak soleh, jadilah anak solehah. Selalu kita kaitkan dengan kebaikan-kebaikan. Selalu kita berhusnuzon kepada Allah agar anak kita tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita titipkan anak-anak kita kepada Allah sebagaimana kita titipkan iman Islam kita kepada Allah. Wahai Tuhanku, kutitipkan anakku padamu, kutitipkan anakku dimanapun dia berada, sebagaimana aku menitipkan keimanan dan keislamanku padamu. Jadi kita harus selalu minta, kita titipkan keimanan kita kepada Allah, agar kelak kita ketika meninggalkan dunia ini, keimanan tersebut ada selalu pada kita. Ya Bu, ya Allah, kutitipkan anakku padamu, ya Allah, dimanapun mereka berada. Kami tidak bisa menjaganya Allah, tapi Engkau bisa menjaganya. Kami tidak bisa mengawasinya, tapi Engkau bisa mengawasinya. Jadi agar anak dimanapun berada, anak selalu dalam pengawasan Allah, anak selalu berada di jalan Allah, jalan yang Allah ridhoi dan Nabi Muhammad sukai. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Ananda Adiba, Qurratu Ain, juga surah Al-Nasr sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan dengan sabab